semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rafiqah Majid bersama aku, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang hidup sederhana. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan jalan urusannya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Alhamdulillah ya teman-teman, aku bisa upload dan share video kegiatan aku lagi. Nah ini tuh di siang hari menjelang sore gitu, sekitar jam 3-an, jam 3 kurang. Nah ini aku ngangkatin jemuran ya teman-teman, karena jemuran aku udah pada kering banget. Nah karena panas banget di sini, jadi misalkan jemur sejam atau 2 jam tuh udah pada kering kayak gitu teman-teman. By the way, ini ada anak aku, si Ade. Tadi ini bangun tidur ya teman-teman, langsung lari keluar nyari mamanya. Biasanya tuh tadi mungkin udah ke dapur ya, terus di dapur aku nggak ada, lanjut dia keluar ya nyari mamanya. Jangan salah fokus ya sama si adik yang nggak pakai baju, cuma pakai daleman aja. Karena di sini emang bener-bener panas banget ya teman-teman. Cuacanya udaranya kayak gitu. Jadi pas tidur siang itu minta dibukain baju. Dan pas awal-awal bikin video tadi itu aku lihat di kamarnya masih tidur gitu ya teman-teman. Nggak tahu tiba-tiba bangun terus lari kayak gitu, lari ke depan. Biasanya kalau bangun itu kan dia manggil-manggil dulu ya, mama mama kayak gitu. Nah ini tuh nggak ada aba-aba, nggak ada instruksi apa-apa, langsung nongol aja kayak gitu ya. Langsung nongol ke depan. Aku juga kaget tadi. Lanjut habis ngambilin jemuran, ini aku mau ngerapiin sendal-sendal ya teman-teman. Ini pada berantakan banget naruhin sendalnya. Aku juga nih ya, nggak disiplin banget kalau naruh sendal tuh asal aja. By the way, ini tuh sekitar jam 3 gitu ya teman-teman, jam 3 sore, tapi di luar itu masih panas banget, masih cetar kayak gitu ya, silau banget gitu. Ini aku mau ngerapihin apa ya ini ya, area laundry room gitu ya teman-teman, laundry room ala-ala aku. Karena banyak banget baju-baju yang bergelantungan di sini. Ini tuh ada kayak celananya Pak suami gitu, katanya tuh baru sekali dipakai kayak gitu ya, mau dipakai lagi ternyata nggak dipakai-pakai kayak gitu loh teman-teman. Jadi ngelumpruk aja di situ. Ngelumpruk, bahasa apanya ya ngelumpruk itu ya, pokoknya ya bergelantungan kayak gitu tuh. Dan ini aku mau ngerapihin ya, mau aku masukin baju-baju yang udah nggak dipakai lagi, udah kotor mau dicuci. Ini kayak seragamnya anak aku, si kakak ya. Untuk seragam putih emang sengaja nggak aku masukin ke mesin cuci ya teman-teman, aku pisahin. Untuk seragam sekolah kayak gitu ya, pokoknya baju apa aja yang warna putih aku tuh selalu pisahin dari biar nggak kecampur sama warna lain gitu. Takut kalau luntur sih enggak ya, alhamdulillah baju-baju di rumah aku nggak luntur. Takutnya itu kurang bersih gitu di area-area yang lipatan-lipatan kayak gitu ya. Jadi kalau kayak baju putih gitu biasanya aku tuh rendam dulu, terus aku cuci pakai tangan ya, aku sikat gitu biar nggak ada noda-noda yang tertinggal kayak gitu loh teman-teman. Kalau mesin cuci kan nggak sedetail bersihnya tuh nggak detail banget kayak gitu ya, apalagi baju warna putih kayak gini. Nah makanya baju sebelum aku cuci, sebelum aku masukin ke ember tuh biasanya aku gantungin kayak gitu ya teman-teman. Kalau pas mau dicuci baru aku masukin ke ember. Karena kalau misalkan langsung dimasukin ke ember dan kena air, nanti takutnya baju putih aku tuh kayak berjamur gitu loh teman-teman. Ada kayak item-itemnya gitu. Makanya meskipun kotor kayak gitu, meskipun udah dipakai, aku gantung aja. Nah aku cucinya pas kayak gini ya. Ini aku pisahin, untuk baju putih-putih aku taruh di ember. Nantinya mau aku rendam dulu sebelum aku sikatin. Nah ini aku juga rapi-rapi mainan anak aku taruh di sini ya teman-teman, di keranjang. Untuk sepatu juga, dan ini ada lap-lap juga. Pokoknya ini aku mau rapihin area laundry room aku yang udah berantakan banget, udah sepet kayak gitu yang ngelihatnya. Nah kayak gini aja, segini aja ya teman-teman, menurut aku tuh udah rapi, udah nggak ada baju yang bergelantungan. Kalau itu topi emang tempatnya di situ ya. Belum ada tempat lain, emang aku naruhnya di situ. Jadi kalau misalkan mau pakai di situ, terus nanti kalau misalkan udah selesai, udah dari luar, lanjut dibalikin ke situ lagi. Oke, ini aku udah ngerapiin di area laundry room kayak gini aja. Kalau menurut teman-teman belum rapi ya, mohon maaf ya kalau emang tempatnya masih seperti ini.
Nah lanjut, aku juga mau ngerapihin kamar tidur aku ya teman-teman, di kamar depan. Nah ini tuh aku mau ganti spray karena udah 1 minggu lebih kayak gitu ya teman-teman, aku tuh belum ganti spray gitu. Kalau teman-teman gimana nih ganti spraynya itu ada waktunya sendiri nggak? Misalkan berapa hari sekali kayak gitu. Nah kalau aku sendiri itu nggak tentu ya teman-teman. Biasanya kalau pokoknya maksimal tuh 1 minggu sekali, kecuali kalau ada kotor kayak gitu ya. Kalau misalkan biasanya kadang anak aku tuh apa namanya makan apa gitu atau minum susu, kadang dibawa ke kamar kayak gitu ya teman-teman. Jadi aku ganti spray itu nunggu kalau nggak kotor ya seminggu sekali kayak gitu ya teman-teman. Nah ini karena aku tuh sebenarnya agak-agak gimana ya kalau ganti spray itu karena harus geser-geser ini kasurnya tuh lumayan berat kayak gitu loh teman-teman. Harus geser-geser gitu. Emang beneran berat, aku aja kalau geser tuh sama kaki kayak gitu ya. Beda banget sama kasur di kamar anak aku yang pakai busa, itu gampang banget diangkat pakai tangan satu juga udah bisa. Nah kalau ini tuh harus bener-bener apa namanya, geser-gesernya aja berat kayak gitu ya. Dan ini tuh aku juga pakai peniti gitu di ujung-ujungnya buat apa namanya ngerapihin si spraynya gitu, karena anak-anak aku tuh suka banget kayak jumping-jumping di kasur gitu loh teman-teman. Jadi meskipun pakai karet di ujung-ujungnya gitu, kalau nggak dikasih peniti tuh bakalan cepat berantakan, terus spraynya tuh gampang copot kayak gitu ya teman-teman kalau dibuat jumping-jumping tuh. Jadi aku pasangin peniti di ujung-ujungnya kayak gitu, terus di bagian tengah-tengahnya gitu juga, biar nanti nggak cepet apa namanya nggak cepet kusut, nggak gampang berantakan gitu loh teman-teman. Meskipun dibuat jumping-jumping, ada yang sama nggak sih kayak aku masih pakai peniti gitu di ujung-ujung kasur? Karena emang kedua anak aku tuh aktif banget ya teman-teman, apa namanya sebelum tidur kayak gitu mainan dulu, jumping-jumping dulu. Jadi kalau misalkan nggak aku pakein peniti itu cepet banget gesernya kayak gitu loh teman-teman. Apalagi kalau untuk benerin apa namanya spray itu harus geser-geser ya teman-teman, geser-geser kasur, dan itu lumayan banget buat aku karena agak berat ya. Kasurnya ini tuh emang berat kayak gitu ya teman-teman, tapi empuk banget. Ini aku udah pakai sekitar 2 tahunan lebih kayak gitu ya teman-teman, dan so far tuh enak banget dipakainya. Terus yang paling aku suka dari kasur ini tuh nggak ada suaranya kayak gitu loh teman-teman, meskipun dia tuh pakai spring kayak gitu ya, pakai per dalamnya, tapi nggak bersuara. Aku tuh di rumah yang di kampung itu juga pakai yang spring bed kayak gitu ya teman-teman, tapi beda merek gitu ya. Terus kalau misalkan aku lagi gerak, lagi apa tuh pasti kayak bunyi krek-krek gitu, dan itu ngeganggu banget ya kalau pas anak aku tidur. Nah kalau yang spring bed yang ini tuh yang dari In The Box ini emang bener-bener enak banget, terus juga nggak ada suaranya kayak gitu loh teman-teman. Buat teman-teman yang lagi nyari kasur dan pengen samaan kasurnya kayak punya aku ini, nanti link pembeliannya aku cantumin ya di description box. Nah ini aku tuh ngerapiin semua ya teman-teman, di sudut-sudutnya itu aku pakaiin peniti gitu, dan ini tuh cukup menguras waktu dan tenaga ya teman-teman kalau menurut aku. Nah tadi tuh ini si Ade baru pulang tadi sama si Papa nganterin kakak ngaji ya teman-teman. Dan ini tuh lihat ngasal aja sendalnya tuh nggak dibuka gitu ya, dipakai aja. Nah kayak gini nih anak aku teman-teman, baru juga dirapihin ya, udah bikin jumping-jumping lagi tuh. Emang dia tuh seneng banget kayak gitu kalau di kasur ya. Makanya kasur aku tuh aku kasih peniti biar nggak cepet lecek, nggak cepet bergeser gitu ya teman-teman spraynya. Nah ini lanjut aku mau rapi-rapi apa namanya ini selimut, terus juga aku nanti mau gantiin sarung bantal. Pokoknya di rumah aku tuh selalu ramai ya teman-teman sama suara jeritan-jeritan anak aku. Apalagi kalau mau tidur kayak gitu ya teman-teman, pasti entah jumping lah, entah lempar-lemparan bantal lah, apa pokoknya tuh nggak pernah bisa langsung yang kayak tidur gitu. Ini kayak gini tuh pecicilan. Saking aktifnya kayak gitu ya teman-teman. Nah ini tuh belum ada kakaknya ya. Kalau udah ada kakaknya udah ada diajakin jumping-jumping bareng kayak gitu. Dan kalau misalkan ada si kakak juga nih, mungkin aku juga nggak bakalan selesai-selesai masang spraynya. Oke lanjut di video ya. Ini aku mulai pasangin untuk sarung bantalnya. Tadi pas si Papa nganterin si kakak ngaji, emang sengaja aku suruh ini bawa si adik juga kayak gitu, biar aku tuh lebih bebas kayak gitu ya teman-teman. Bebas lebih cepet apa namanya buat ganti spray, karena ya kayak gitu ya teman-teman. Digangguin gitu nggak selesai-selesai entarnya.
By the way, aku kalau ganti spray itu emang seringnya tuh pas di sore hari ya teman-teman. Karena kalau pas pagi itu kan kadang bangunnya anak-anak itu siang ya. Jadi mau ngeberesin itu udah kayak udah males gitu ya, udah capek sama pekerjaan yang lain. Nah, kalau misalkan sore kayak gini kan udah nggak ada kerjaan lain ya. Paling ya beres-beres dikit doang, nggak sebanyak kalau pagi gitu. Oke, pasang spray udah selesai, pasang sarung bantal juga udah. Nah, ini selanjutnya aku mau ngerapihin guling anak-anak ya teman-teman, ngerapihin guling, ngerapihin boneka. Ini kalau misalkan bonekanya aku simpen satu aja pasti ada yang nanyain ya, terutama si adik kayak gitu. Kalau misalkan mau tidur tuh nyarinya boneka ikan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau tidur tuh dia selalu mama ikan kayak gitu. Nah, untuk si kakak sendiri nyarinya tuh guling yang itu ya teman-teman, yang warna oranye itu, yang kuning, yang honeybee itu. Kalau misalkan nggak ada tuh dia juga nyariin kayak gitu, nggak bakal bisa tidur. Oke, lanjut. Ini aku juga ngerapihin di bagian atas lemari. Di sini aku tuh naruh perlengkapannya anak aku ya teman-teman, kayak diapers, terus juga apa namanya, perlengkapan habis mandi kayak gitu, kayak bedak, kayak lotion. Nah, ini lanjut aku mau naruh apa namanya ini, spray sama sarung bantal yang udah kotor. Insya Allah besok pagi aku mau cuci ya. Nih aku masukin dulu ke mesin cuci. By the way, ini aku haus banget habis masang spray ya teman-teman. Nih aku mau minum dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai selesai. Ambil baiknya dan buang buruknya ya teman-teman, semua yang ada di video aku ini. Oke, sampai jumpa di video-video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.